Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepadanya yang masih pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan nikmat untuk melakukan ibadah, yaitu ibadah di bulan puasa ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dapat memperbaiki terhadap amal-amal kita di bulan puasa ini. Shalawat serta salam kita aturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita, sehingga kita nantinya mendapatkan syafaatul udmanya di yaumil qiyamah. Imam Ghazali dalam kitabnya menjelaskan terkait babu adabi wudu'i, yaitu bab ketika melaksanakan wudu. Kita mengetahui bahwasanya dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya ketika kamu akan melaksanakan sholat, hendaklah kamu itu pertama membasuh muka dulu, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh terhadap kaki, kedua kaki, dan itu yang dinamakan dengan wudu. Maka hendaklah ketika kita melakukan ibadah yang memerlukan terhadap sebuah wudu, misalkan sholat, misalkan membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, maka hendaklah kita melaksanakan wudu terlebih dahulu. Imam Ghazali dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya tata cara wudu itu ada tata caranya tersendiri. Ada aktivitas-aktivitas di situ yang harus dipenuhi, yang harus diperhatikan agar ibadah kita yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Beliau mengatakan, "Faida farauta minal istinja'i fala tatrukis siwaka fa innahu mutahharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa muskhitatun lisyaitani." Ketika kamu sudah melaksanakan istinja, maka kamu jangan sampai meninggalkan terhadap siwak, karena pertama siwak itu merupakan suatu yang mensucikan terhadap mulut, kemudian memberikan ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa membuat marah terhadap syaitan. Maka hendaklah kita bersiwak terlebih dahulu sebelum melaksanakan wudhu. Maka oleh karena itu setelah kita istinja, kita seharusnya melaksanakan siwak, dilanjutkan dengan ibadah wudhu. Karena siwak itu sendiri faidahnya banyak sekali, diantaranya adalah membuat kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu membuat setan tersebut itu marah terhadap kita. Dalam sebuah hadis dijelaskan, sholatun bisiwakin afdalu min sab'ina sholatan bila siwakin, dan bahwasanya sholat dengan siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Dari keistimewaan siwak kita dapat dilihat daripada hadis ini, yaitu siwak itu diibaratkan, dibandingkan ketika kita melaksanakan siwak hanya 1 rakaat, itu melebihi dari 70 rakaat yang dilakukan tanpa diawali dengan siwak. Dan dijelaskan lagi, waruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli sholatin. Oleh karena itu, dalam hadis ini Kanjeng Nabi bersabda, andai kata tidak memberatkan terhadap umatku, maka pastinya aku akan memberikan perintah, akan memerintahkan kepada mereka untuk melakukan siwak di setiap sholat. Oleh karena itu, kita dalam melaksanakan ibadah hendaklah diawali dengan siwak, karena siwak itu sendiri banyak faidahnya. Di samping membersihkan terhadap anggota badan kita, yaitu gigi termasuk, di samping itu kita mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah keterangan lagi, untuk memperkuat terhadap hafalan kita, kita hendaklah melestarikan terhadap aktivitas siwak kita. Apabila kita nantinya ingin dipermudah dalam keadaan nazak ketika ajal menjemput, maka hendaklah Anda itu selalu melestarikan terhadap aktivitas siwak. Siwak di sini bisa menggunakan kayu siwak dan bisa menggunakan pasta gigi, sikat gigi plus pasta gigi. Itu yang modern sekarang. Kemudian setelah itu, dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan, wa anhu sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki hatta hasyitu ayyaktuba alayya. Sebenarnya Kanjeng Nabi itu sudah diperintahkan untuk melakukan siwak, dan beliau itu khawatir terhadap umatnya, terhadap dirinya sendiri, kemudian para umatnya. Dia khawatirkan siwak itu difardukan, siwak itu diwajibkan. Kemudian setelah kita melaksanakan yang namanya siwak yang disandarkan pada hadis Nabi ini, setelah kita istinja tersebut kita melakukan siwak, hendaklah kita, adab selanjutnya adalah ketika melakukan wudhu itu summajlis lil wudhu'i. Pertama, kita harus dalam melaksanakan wudhu tersebut dalam posisi duduk, mustaqbilal kiblati, dalam keadaan menghadap kiblat, wa ala maudhi'in murtafi'in, dan di atas tempat yang tinggi, kaila yusibaka ar-rasasu, supaya yang namanya percikan-percikan tersebut tidak mengenai terhadap anggota kita. Oleh karena itu, hendaklah ketika kita wudhu, kita itu dalam posisi yang lebih atas daripada percikan-percikan air. Hal ini harus diperhatikan. Karena apa? Karena khawatir adanya percikan-percikan yang nantinya bisa menempel, bisa mengenai terhadap anggota tubuh kita. Karena percikan-percikan tersebut itu dikhawatirkan najis. Dan hendaklah itu ketika melakukan wudhu mengucapkan yaitu bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahduruni. Ketika pertama kali, ketika memulai wudhu itu hendaklah mengucapkan doa bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahduruni. Kita dalam melaksanakan aktivitas itu disunahkan untuk selalu memulai dengan bacaan bismillah, karena bismillah itu sendiri dalam sebuah hadis Nabi, karena memang bismillah itu diperuntukkan bagi beberapa hambanya ketika di surga nanti, ketika memulai terhadap pekerjaan apapun dilestarikan dengan bacaan bismillah, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal
balasan yang sangat banyak sekali ketika di akhirat nanti. Oleh karena itu, dalam melakukan apapun, hendaklah kita selalu melestarikan dengan memulai dengan apapun itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kita mengucapkan doa, pertama kali yang harus dilakukan lagi yaitu summa usil yadaika salasan qabla an tudkhilahuma al-ina'ah, yaitu kita disunahkan untuk membasuh kedua tangan kita sebanyak 3 kali sebelum memasuki ataupun memasukkan tangan kita dalam sebuah wadah. Dikhawatirkan ketika dalam keadaan tidur, dalam keadaan aktivitas sehari-hari, tangan kita itu dalam posisi tidak suci, dalam posisi ada kotorannya. Maka hendaknya ketika seseorang tersebut untuk melakukan wudhu, hendaknya dia harus membersihkan terhadap tangannya terlebih dahulu. Di sini juga mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Islam itu mendahulukan terhadap kebersihan, baik kebersihan lingkungan kita, baik kebersihan badan kita, anggota badan kita, lebih-lebih kebersihan hati kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan yaitu summa usil yadaika salasan qabla an tudkhilahuma al-ina'ah wa qul Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minas syu'mi wal halakati. Jadi ketika dalam membasuh kedua tangan tersebut, artinya membersihkan kedua tangan tersebut, kita dianjurkan mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minas syu'mi wal halakah. Kemudian setelah itu, setelah kita melaksanakan aktivitas membersihkan kedua tangan kita, kita memulainya yaitu dengan niat untuk melakukan wudhu. Summan wirof al-hadasi awistibahatas sholati. Kita ketika melakukan wudhu diniatkan terlebih dahulu yaitu nawaitul wudu'ah li raf'il hadasil aswari fardhan lillahi ta'ala. Saya melakukan ibadah wudhu, saya menunaikan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah subhanahu, fardu karena Allah ta'ala. Oleh karena itu, niat menjadikan ibadah tersebut statusnya pekerjaan tersebut, niat menjadikan sebuah pekerjaan yaitu statusnya menjadi sebuah ibadah. Jadi niat fungsinya di situ adalah menentukan apakah sebuah pekerjaan tersebut menjadi ibadah atau tidak. Oleh karena itu, agar yang namanya aktivitas pembersihan kita dinilai oleh Allah sebagai salah satu ibadah wudhu, maka hendaklah kita harus memperhatikan adanya niat, yaitu niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat melakukan aktivitas wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah ta'ala. Kemudian setelah itu wala yambawi anta zuba niyatuka qabla wuslil wajhi fala yasihu wudu'uka summa khudh urfatan lifika. Oleh karena itu, kita dalam melaksanakan wudhu misalkan, kita harus membarengkan niat kita ketika dalam melakukan wudhu itu diantaranya adalah membarengkan antara niat kita dengan membersihkan terhadap muka kita. Jadi kalau dalam fikih itu dijelaskan bahwasanya rukun wudhu itu ada 6. Di antaranya pertamanya adalah niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan,
kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki, kemudian yang terakhir itu adalah tertib. Maka hendaklah niat tersebut itu dibarengkan ketika kita melakukan aktivitas membasuh muka kita. Kemudian watamatmat biha salasan wa baligh fi raddil ma'i ilal wal somati illa ayyakuna shaiman. Jadi kalau seumpamanya kita dalam keadaan wudu, misalkan kita harus tamatmat itu diantaranya adalah sunnah melakukan tamatmat, yaitu berkumur-kumur, kemudian menghirup air dari hidung, kemudian mengeluarkannya. Itulah diantara beberapa kesunahan dalam berwudu. Oleh karena itu, wudu pertama kali saya tegaskan bahwasanya fardunya adalah pertama adalah niat. Niat itu sendiri adalah yaitu setiap sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaan. Pertama, kita dalam wudu harus niat terlebih dahulu dibarengkan dengan membasuh wajah. Kemudian setelah membasuh wajah, kita dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan, dan tangan ini batasannya adalah sampai siku-siku. Batasannya sampai siku-siku. Tetapi kalau wajah itu adalah panjangnya dari tumbuhnya rambut sampai bawah dagu, kemudian yang namanya lebarnya itu dari kuping kanan sampai kuping yang kiri. Kemudian setelah kita melakukan pembasuhan muka, pembasuhan tangan, dilanjutkan dengan mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala ini maksudnya adalah mengusap sebagian kepala atau mengusap sebagian rambut yang ada di lingkungan kepala ini. Dilanjutkan yaitu membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki ini sampai kedua mata kaki. Dan diwajibkan untuk melebihkannya. Karena kalau seumpamanya perkara wajib tidak sempurna, maka sesuatu perkara apabila tersebut itu tidak sempurna, maka hukum menyempurnakannya itu adalah wajib. Oleh karena itu, seumpamanya dalam keadaan wudu misalkan kita mengepaskannya itu sulit, dan untuk menyempurnakannya itu adalah wajib dengan melebihkannya. Kemudian yang terakhir itu adalah dalam wudu adalah tertib. Tertib itu artinya berurutan. Oleh karena itu rukun-rukun wudu itu harus kita penuhi, baik dalam untuk melakukan sholat, untuk melakukan ibadah membaca Al-Quran, itu sama. Tata caranya juga sama. Artinya kita harus memperhatikan ibadah kita agar ibadah kita itu tidak sia-sia, agar ibadah kita itu bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita dalam keadaan saat ini di bulan Ramadan, maka hendaklah kita memperbanyak kegiatan ibadah kita, diantaranya adalah wudu, sholat, dan membaca Al-Quran. Agar apa? Agar ibadah kita tersebut di bulan Ramadan ini menjadi berkah. Mungkin itu penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.